Pasangan pengantin di Surakarta tidak akan menyangka jika para sahabatnya menunjukkan kebahagiaan mereka dengan cara yang unik. Aksi kocak terlihat ketika kedua mempelai melakukan prosesi lempar buket bunga. Biasanya, sejumlah jombloan dan jomblowati akan dengan senang hati menerima agar segera bisa mengekor kedua mempelai alias segera menemukan jodoh. Akan tetapi, para pemuda ini bersikap lain. Kedua mempelai melempar bunga akan tetapi tak ada satupun yang mau menerima. Wahai cinta, beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara. Uniknya bunga yang diterima dari lemparan mempelai pria tidak diterima, namun kumpulan pria itu malah menghindar lantaran mereka disebut-sebut belum siap menikah. Akhirnya salah seorang pria mengambil dan melemparkan lagi ke sahabat yang lain. Karena tak ada yang mau menerima, akhirnya dikembalikan kepada mempelai pria. Mempelai pria melemparkan lagi, begitu seterusnya hingga buket bunga dibuang ke lantai. Karena ada orang lagi di nikahan temennya, terus dia ngelempar buke bunga gitu kan, tapi ternyata kayak ya udah ada yang dapat nih satu, tapi akhirnya dioper lagi, dan menurut gue ini gue relate banget karena gue dulu sempet ngerasain itu juga. Gue pengen berebutan dapet bunganya untuk dapetin hadiahnya, tapi gue gak mau nikah cepet. Jadi kayak gue sangat relate sama yang satu ini. Di lokasi yang berbeda, sepasang kakek dan nenek menjadi viral lantaran sikap nan manis antara keduanya. Dan ini menjadi gambaran sesungguhnya dari tujuan sebuah pernikahan. Jika menikah tujuannya adalah ibadah, kedua kakek dan nenek ini seolah membuktikannya. Keduanya begitu romantis, berjalan beriringan dan bergandengan tangan menuju masjid ketika hendak sholat. Gambaran dan sikap kakek dan nenek ini, warganet menyebut jika pasangan ini merupakan pasangan yang disebut romantis sesungguhnya. Sikap kakek dan nenek ini sontak membuat baper warga. Nasib rumah tangga pasangan Ria Yunita atau yang dikenal dengan nama Ria Ricis dan Teuku Ryan akhirnya jelas. Keduanya dinyatakan secara resmi telah bercerai setelah Majelis Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengetuk palu secara e-court. Menurut Hajah Taslimah selaku Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pihak pengadilan menyertakan sejumlah poin ketika memutuskan Ria Ricis dan Teuku Ryan bercerai. Salah satunya hak asuh anak mereka berada dalam pengasuhan Ria Ricis. Perkara tersebut kemarin telah diputus secara e-court ya. Yang amar putusan adalah pertama dalam eksepsi itu artinya tangkisan ya, menolak eksepsi dari tergugat. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak 1 bain sukro dari tergugat terhadap penggugat. Terus anak penggugat dengan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat dengan ketentuan bahwa penggugat tidak boleh menghalangi tergugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut serta menghukum tergugat untuk membayar biaya untuk anak tersebut sampai dewasa dan mandiri serta membayarkan biaya perkara. Itu sih putusannya. Selain hak asuh anak, Taslimah juga menjelaskan jika pihak tergugat atau Teuku Ryan dihukum untuk membayar biaya untuk anak hingga dewasa dan mandiri sebesar 10 juta per bulan. Jika Teuku Ryan tak mampu memenuhi nafkah anak, Ria Ricis sebagai penggugat bisa mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk upaya eksekusi. Ria Ricis dan Teuku Ryan kini resmi bercerai. Namun pemandangan ini berbanding terbalik ketika pada 12 November 2021 silam bersanding di pelaminan pada pernikahan nan megah walau keduanya belum lama saling kenal. Baik Ryan maupun Ricis kala itu begitu yakin rumah tangganya akan menua bersama. Namun sayang, kemewahan pesta pernikahan yang dihadiri selebritas papan atas tanah air hanya berusia kurang dari 3 tahun. Dan keharmonisan kian terkikis setelah Ryan mencoba peruntungan di dunia hiburan. Lantas benarkah perceraian ini membuat Ria Ricis trauma? Dan Ryan kedua-duanya adalah adik yang sangat saya sayangi.
Kedua-duanya adalah orang tua yang sangat baik untuk Moana. Nggak ada yang berubah antara saya dengan Rian. Kami tetap saling menyayangi satu sama lain. Keluarga Rian adalah keluarga saya. Dan udah kangen sebenarnya nih sama ayah kangen, sama nyonya kangen gitu ya, karena udah lama gak ketemu. Nanti mudah-mudahan insya Allah bisa ketemu dalam waktu dekat insya Allah. Jadi sehat-sehat selalu, bahwa kami menyayangi semua keluarga insya Allah. Sementara itu, rumah tangga presenter terkenal Ruben Onsu dan Sarwenda sedang goyah. Bahtera cinta yang kini memasuki usia 10 tahun itu sedang bergejolak. Bahkan keduanya, Ruben dan Sarwenda, ramai diperbincangkan tengah berpisah rumah selama 2 bulan lalu. Aku nggak ada gugatan apapun. Jadi teman-teman media nggak usah sampai nungguin di rumah. Itu satu. Dan yang kedua, jadi aku tuh serba salah, aku tuh sedih banget soalnya beneran. Bentar-bentar ntar dibilangnya nanti aku kenapa-napa sama anak aku. Terus nanti dibilangnya aku ngapain lagi. Ntar dibilangnya aku gugat lagi. Jadi semuanya aku serba salah. Jadi kalian tolong juga, karena aku juga seorang ibu ya. Jadi kasihan anak-anak aku tuh udah bisa baca. Jadi mereka udah bisa baca berita-berita yang ada gitu. Jadi aku juga kerja dari pagi sampai malam buat mereka. Aku berusaha selalu ada buat mereka. Jadi tapi kan anak-anak gak bisa aku pantau terus 24 jam apa yang mereka lihat. Jadi tolong jangan dibuat tambah pusing lagi beritanya gitu. Jadi ya gak ada apapun, gugatan dari aku gak ada. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ada, tolong tanya ke mereka. Menurut kuasa hukumnya, Sarwenda bingung dengan kemunculan isu telah melayangkan surat gugat cerai. Itu sebabnya Kris Samsiwu melakukan konfirmasi ke pihak pengadilan Jakarta Selatan. Dan tak ingin kegaduhan ini semakin melebar, Jumiamto selaku Humas Pengadilan Jakarta Selatan memberikan klarifikasi. Jadi siang kemarin tuh saya memperoleh pertanyaannya isinya informasi apakah betul Pengadilan Negeri Selatan masuk gugatan atas nama Sarwenda kepada Ruben Onsu. Nah begitu, ada informasi dan pertanyaannya seperti itu dari beberapa rekan-rekan wartawan. Waktu itu saya jawab bahwa akan saya cek dulu. Iya, kemarin sore jam 4. Untuk hari ini sudah dicek kah? Sudah saya cek, belum ada. Artinya saya bisa memahami bahwa ada ketidaknyamanan dari pihak Sarwenda dan mungkin dari pihak Ruben Onsu juga nggak nyaman. Untuk itu adanya misinformasi dari penjelasan saya kemarin, ya tentu karena bisa menimbulkan ketidaknyamanan ya kami menyampaikan permohonan maaf. Ya coba aja kita lihat bagaimana seorang ibu, ya kan, ada berita hoaks bahwa ibu menggugat bapaknya anak-anak. Itu seperti apa ya, kalau kita lihat ya terpukul lah, ya kan. Kalau memang ada niat ya mungkin nggak apa, ini niat aja nggak ada dari Sarwenda untuk mengajukan gugatan. Makanya kami nih diminta untuk langsung datang karena memang sangat terpukul dari berita ini. Anak-anak ini sudah pada dewasa, sudah pada bisa mengerti lah, belum dewasa ya, baru Onyo aja yang sudah dewasa ya, tapi yang lainnya masih kecil tapi sudah bisa melihat, bisa nonton. Oh nah ini ibu yang menggugat, nah ini kan bingung. Nah jadi dengan klarifikasi ini kami harap dia juga, Sarwenda akan menyampaikan ke anaknya nanti kan bahwa ini bukan, ini hoaks gitu. Kisruh hubungan Ruben dan Sarwenda mencuat seiring dengan hubungan Ruben dengan Jordi adiknya merenggang. Isu keretakan rumah tangga semakin meluas ketika Ruben Onsu tak terlihat menjemput Sarwenda usai menjalani operasi di rumah sakit. Bahkan Ruben absen alias tak menemani istrinya ketika hampir seluruh keluarga terlihat foto bareng di ruang perawatan Sarwenda di rumah sakit. Walau isu keretakan rumah tangga kian meluas, Sarwenda yang ditemui merasa jika rumah tangga yang dibangun sejak 22 Oktober 2013 silam masih dalam kondisi baik-baik saja. Ruben Onsu dan Sarwenda memang tidak dengan gamblang menjelaskan kondisi rumah tangga mereka. Padahal banyak tanya yang butuh penjelasan.
Jika tak ada masalah dalam rumah tangga, mengapa Sarwenda harus mengungsi dan tinggal di rumah adiknya? Benarkah masalah rumah tangga sudah terjadi setahun lalu?